بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ad-Du'a, seluruh sesepuh dan penasehat beserta para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kitab Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Kesempatan ini kita akan menilik tanda-tanda besar kiamat. Kita mengetahui ini, yang pertama untuk kita yakini, karena ini merupakan bagian dari akidah Islam. Yang kedua, kita mengetahui ini sebagai motivasi untuk meningkatkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin peduli sosial, memperdalam ajaran-ajaran Islam. Maka hal-hal yang demikian bukan untuk menakuti kita, tetapi untuk mendorong kita lebih baik. Tanda-tanda besar kita kaji dan kita bahas. Dua tanda besar seperti judul yang ada di Facebook. Yang pertama tanda bumi, yang kedua tanda langit. Tanda bumi munculnya sejenis binatang melata. Tanda langit terbitnya matahari dari arah barat. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengawali ini dengan menyatakan wadabatul ardi ta'birun qur'aniyun an hayawanin nakilu ilma naw'ihi wa syaklihi wa hayatihi ilallahi azza wa jalla. Dabbatul ardi, seperti yang ada di dalam Al-Quran, itu redaksi Al-Quran, bahasa yang ada, kata yang ada di dalam Al-Quran. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan jenis binatang. Ketika ada dabah, karena ini bahasa Arab, orang Arab kalau mendengar kata dabah itu sudah terdetik di kepala binatang melata, gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini binatang jenisnya seperti apa? Nakilu ilma nau'ihi wa syaklihi wa hayatihi ilallah. Bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penjelasan detail tentang jenis binatang ini yang nanti akan menjadi tanda besar kiamat terjadi, ya. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan dabah saja. Di hadis-hadis Nabi
juga disebutkan dabah saja. Dabah sejenis binatang melata. Yazharu linnasi qubailas sa'ah, yang muncul nanti detik-detik sebelum kiamat terjadi. Artinya dekat sekali dengan kiamat. Yukallimuhum, berbicara dengan manusia. Binatang bicara langsung dengan manusia. Wa yasifu kullam minhum bisifatihi minal imani awil kufr fayasimul kafira biwasmil kufri wa yatba'al mu'min atau wa yatba'ul mu'mina bitabi'il iman. Kalau ada orang kafir ditulis tuh kafir. Kalau ketemu dengan orang mukmin ditulis mukmin. Nah itu binatang akhir zaman. Wahina idzin, ketika muncul binatang ini, la yanfa'u nafsan imanuha illam takun qad amanat min qabl. Kalau binatang ini muncul, maka tidak guna lagi kita, atau orang-orang nanti mengatakan saya beriman, sadar gitu ya. Artinya kesadaran ketika binatang ini muncul itu tidak ada lagi gunanya kalau sebelumnya tidak mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Naml ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Jika waqa'a jatuh al-qawlu alaihim, perkataan kepada mereka. Artinya jika perkataan itu jatuh kepada mereka, maksudnya apa ini perkataan ini? Perkataan di sini maksudnya datang masa kehancuran alam semesta. Ya, kalau waktu alam semesta ini datang, waktu hancurnya alam semesta ini datang, akhrajna lahum dabbatan minal ard. Kami akan keluarkan, kata Allah, kami akan keluarkan untuk mereka sejenis binatang melata dari bumi, dari dalam bumi, minal ardi, dari dalam bumi, tukallimuhum, yang akan mengatakan kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa orang-orang dulu sebelum saya keluar, kata binatang tadi, sebelum saya keluar gitu, bi ayatina la yuqinun, sebelum binatang ini keluar mereka tidak meyakini tanda-tanda ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika binatang ini muncul, sudah tidak ada guna lagi saya percaya dengan ayat-ayat Allah ya. Maka kapan ini berguna? Ya sekarang. Itu. Artinya kesadaran itu ada faedahnya kapan? Ya sekarang. Sebelum tanda-tanda besar ini muncul. Karena kalau tanda-tanda besar itu muncul, sudah tidak ada lagi gunanya. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As itu gubernur yang diutus Umar bin Khattab ke Mesir. Berkat beliau 99% Mesir Muslim yang tadinya Kristen Koptik. Maka Egypt itu asalnya Kibti, Koptik. Itu nama Egypt Mesir. Koptik ya, Kibet. Karena orang Mesir mengucapkan qafnya jadi G, jadi Gibet jadi Egypt. Jadi terkenalnya negara Egypt
ke Mesir. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'd. Saya pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah saya lupakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalal ayati khurujan. Tanda-tanda yang pertama kali muncul adalah tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Wa khurujud dabbati 'alan nasi duha, keluar sejenis binatang melata kepada manusia pada waktu pagi, duha, pada waktu pagi. Dan ternyata yang pertama muncul ini apa? Terbit matahari atau binatang melata dulu? Wa ayyatuha kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala athariha qariban. Manapun dari dua ini yang muncul duluan, maka yang lain setelahnya langsung muncul juga. Kalau yang muncul duluan matahari terbit dari barat, setelah itu langsung binatang melata muncul. Kalau binatang melata muncul duluan, setelahnya langsung matahari terbit dari barat. Hadis yang kedua dari Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sittatan. Badiru artinya segera, kejar-kejaranlah kalian. Kejar-kejaran apa? Bil a'mali sittatan, kejar-kejaranlah kalian, segeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Kejar-kejaran dengan siapa? Dengan 6 hal. Artinya jangan sampai 6 hal ini terjadi duluan gitu. Jadi kita yang beramal soleh dulu, ya, dengan keimanan kita menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal soleh sebelum terjadinya 6. Apa 6 itu? Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Waddukhan, asap. Yang ketiga, dajjal. Yang keempat, wadabbah, munculnya sejenis binatang melata. Yang kelima, wa khassatu ahadikum, yang khusus untuk kalian. Maksudnya apa yang khusus untuk kalian? Maksudnya kematian pribadi. Kematian pribadi sebelum terjadi kiamat besar, kan kiamat kecil dulu tuh, yaitu kematian pribadi, personal. Dan sekarang banyak juga, hari ini mati, besok ada yang mati, besoknya lagi mati. Nah, sebelum kalian mati, cepat-cepat nih bersegera melakukan amal kebaikan, karena kalau sudah mati sudah tidak lagi bisa beramal. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluh. Jika anak Adam meninggal dunia, dia udah nggak bisa lagi beramal, sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas kebajikan, gitu ya. Oke. Yang keenam, wa amrul ammah, perkara umum. Perkara umum itu apa? Terjadinya kiamat. Terjadinya kiamat itu, ya, hancurnya jagat raya. Maka sebelum terjadi 6 ini, sekarang masih ada kesempatan kalian untuk banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak menimba ilmu agama, dalam kondisi apapun. Karena nanti ketika menjelaskan ayat tentang terbitnya matahari dari barat, kita akan jelaskan bahwa kekuatan keimanan seseorang yang ada di timur. Jadi timur ini ternyata menjadi pertanda juga
kiamat itu dekat atau tidak dekat gitu. Artinya kalau pelayanan kita terhadap agama ini kuat di timur, kiamat itu masih jauh. Tetapi kalau kita sudah berpaling, sudah nggak ngurusi agama lagi, terserah agamamu jalan sendiri, terserah saya, terserah dengan saya misalkan. Itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda kalau ada seperti itu. Dan alhamdulillah di timur pelayanan keislaman sungguh luar biasa, gitu ya. Semakin hari orang yang menghamba dan melayani agama ini semakin banyak. Kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama bermunculan. Para penghafal Quran semakin banyak, gitu ya. Dan ini bertanda bahwa di timur masih kuat, gitu ya. Itu hadis-hadis terkait dengan munculnya binatang melata, dan juga hadis Sahih Muslim yang pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ya kan, ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat berkumpul, kemudian bertanya Rasul, ma tadzakarun, asalnya ma tadzakarun, kalian kumpul-kumpul ini lagi apa? Qalu nadhkurus sa'ah. Para sahabat menjawab, kita lagi berbicara masalah kiamat ini untuk meningkatkan keimanan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha lan taqum. Kiamat itu tidak akan terjadi hatta tarau qablaha 10 ayat, sebelum kalian melihat sebelum terjadinya kiamat 10 tanda. Wa adda min hada batal ard, di antara 10 itu salah satunya adalah keluarnya sejenis binatang melata dari bumi, ya. Itu yang pertama, ya, tanda bumi. Yang kedua tanda langit, terbitnya matahari dari arah barat. Wa huwa minal ayatil lati tafarradatis sunnatu bi dzikriha sarahatan. Dan ini, tanda ini, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khusus secara tegas, ya. Sehingga apa? Sehingga keyakinan kita akan terjadinya terbit matahari dari barat itu menjadi hakikat yang wajib diimani, gitu ya. Rawal Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan tawilan an asyratis sa'ah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasul hadis yang panjang tentang tanda-tanda kiamat, yang di dalamnya la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Fa iza tala'at wa ra'ahan nas, matahari kalau terbit dari barat dan manusia kala itu melihat dengan mata kepala sendiri, amanu ajma'un, mereka semua beriman. Mereka semua beriman. Tapi sayang, sungguh sayang, fazalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tapi ketika itu sudah tidak ada guna lagi mengatakan saya beriman. Au kasabat fi imaniha khairan, atau sebelum terjadinya itu mereka tidak pernah melakukan kebajikan dari keimanan yang muncul. Jadi kapan saatnya melakukan kebajikan dari keimanan-keimanan yang ada mengakar dalam hati kita? Ya sekarang. Jadi jangan ragu mau sedekah, karena sedekah itu yang kekal sampai akhirat. Karena dulu ada Sa'ad, sahabat Rasul yang bernama Sa'ad, itu bertanya kepada Rasul, waktu ibu saya meninggal,
saya tidak ada dekat ibu saya pengen berbakti. Kalau saya sedekah atas nama ibu saya, bagaimana? Nyampe enggak sedekah saya? Jawaban Rasul, nyampe. Sedekah itu nyampe. Terus sedekah yang bagus itu apa? Saqyul ma, ngasih minum. Ngasih minum. Gitu. Jadi tidak ada ruginya bersedekah. Dan masyarakat Mesir meyakini ini karena hadisnya sahih. Meyakini betul ini. Maka mereka berlomba-lomba di jalan-jalan itu dipasang, bahasa Mesirnya itu kolder. Cold itu dingin, kolder pendingin gitu. Kalau kita semacam kulkas lah gitu. Ada kerannya. Kalau dibuka keran airnya dingin. Musim panas tuh luar biasa tuh. Ini kalau minum nggak usah lagi pergi ke warung beli air mineral, nggak, langsung aja minum di situ. Banyak di setiap gang ada. Karena itu tadi meyakini bahwa pahala ini sampai meninggal itu nyampe sedekah itu. Ya. Bahkan orang lain yang melakukan, yang menyedekahkan, tapi untuk yang meninggal itu nyampe. Ternyata setelah kita kaji mendalam terkait hadis-hadis ini, ya. Jadi kapan waktunya? Ya sekarang. Kalau udah kiamat atau tanda-tanda itu ada, itu tidak akan lagi guna. Gitu. Ustadz, kalau mendekati tanda-tanda itu hadir, mendekati, lakukan. Walaupun besok tanda besar kiamat itu muncul, besok. Sekarang kalau bisa berbuat baik, lakukan. Kata Nabi dalam hadis sahih, andai besok nih terjadi kiamat atau tanda-tanda besar kiamat terjadi, karena tidak lama setelah itu kiamat, dan di tangan kalian ada benih, tanam. Artinya apa? Artinya perbuatan baik sebelum tanda-tanda besar itu muncul, apalagi hari kiamat muncul terjadi, itu masih tetap berfungsi dan berfaedah. Gitu. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud terbit matahari dari barat? Makna hakikinya apa? Makna hakikatnya adalah yang seperti kita ketahui, matahari terbitnya dari barat. Gitu. Memang nyata dari barat, secara kasat mata, ya dilihat mata dari barat terbitnya. Itu makna hakikinya gitu. Makna hakiki. Kemudian pertanyaan yang kedua, aturan alam semesta ini kan tidak akan pernah berubah. Dari dulu, dari Nabi Adam, matahari itu terbitnya dari timur. Bumi berputar dan berputar mengelilingi matahari. Bintang gemintang muncul di malam, bulan muncul di malam, matahari muncul di siang. Itu kan aturan-aturan yang tidak akan pernah keluar dari rel. Iya, kalau itu hukum alam. Ya, kalau hukum alam iya. Tetapi ini lebih dari itu. Pencipta alam dan hukumnya hukum pencipta alam, yaf'alu ma yasha, yang melakukan apa saja yang dia kehendaki. Wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dan Allah tidak ditanya kenapa melakukan itu. Yang ditanya kalian, yang ditanya manusia, mengapa melakukan itu. Nah, gitu. Ya. Jadi hukum ini hukum yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang mampu merubah aturan-aturan alam. Gitu. Merubah aturan-aturan alam sehingga perputaran itu berpindah ke arah barat. Itu makna hakikinya. Yang kedua, apakah makna majas?
Bisa hadis ini kita tafsirkan dengan makna majaz sekaligus. Hadis ditafsirkan dengan makna hakiki dan dengan makna majaz sekaligus. Para pakar bahasa Arab, mayoritas pakar bahasa Arab mengatakan boleh ditafsirkan dengan dua sekaligus, makna hakikinya dan makna majaznya. Makna hakiki apa tadi? Matahari memang terbit dari barat. Makna majaznya apa? Makna majaznya bahwa matahari di sini adalah Islam. Matahari di sini adalah Islam. Jadi apa yang dimaksud? Islam itu dulu terbitnya dari timur, karena jazirah Arab itu condong ke timur. Maka wilayah-wilayah Arab itu namanya Timur Tengah, betul tengah, tapi condong ke timur. Dan Islam muncul dari timur. Ketika orang-orang timur ini tidak mengindahkan Islam, tidak melayani Islam, maka sunnatullah yang akan melayani kaum yang lain. Gitu ya. Bisa dipahami majaz seperti ini? Bisa. Dengan catatan kalau ada indikasi atau dalil yang menguatkan itu, dan di sini ada. Di sini ada. Di dalam surat Muhammad ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Jika kalian di sini kan orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang letak geografisnya itu lebih condong ke ketimuran. Gitu. Maka Arab itu dinamakan timur. Orang-orang barat yang mengkaji ketimuran termasuk di Arab itu namanya mustasyrik. Mustasyrik itu kan dari syarak. Syarak itu timur. Orientalis kalau diterjemahkan. Orient itu kan timur. Lis itu orang yang mengkaji ketimuran. Gitu. Jika kalian berpaling, artinya nggak melayani Islam lagi sudah. Islam di tangan kalian sudah lemah. Kalian sudah ngurusi dunia saja. Sibuk saja rebutan kursi misalkan. Sibuk aja ngurus harta saja. Sibuk aja ngurus macam-macam itu. Islam nggak terlayani dengan baik. Gitu ya. Yastabdil qauman ghairakum. Pasti Allah akan menggantikan kalian kaum yang lain untuk melayani Islam. Tsumma la yakunu amsalakum. Mereka enggak seperti kalian, kuat-kuat, dan itu benih-benihnya ada ya sekarang. Benih-benihnya ada. Orang barat yang memeluk Islam itu kuat keimanannya. Pelayanannya ke Islam kuat ketika mereka masuk Islam. Tidak seperti di timur. Karena memang dari awalnya sudah Islam, artinya melayani Islam sekedarnya saja. Gitu. Tapi kemudian ketika Barat ini memeluk Islam dengan pelayanannya yang luar biasa, segalanya dikorbankan untuk Islam ketika mereka memeluk Islam, dan itu memang terbukti. Benih-benih itu terbukti, gitu ya. Maka tanda kiamat itu akan terjadi. Tetapi sekarang tidak. Di timur sangat kuat ya. Pelayanan terhadap Islamnya masih begitu kuat gitu. Walaupun benih-benih dari orang barat yang memeluk Islam dengan pelayanan yang begitu kuat ada memang. Tetapi dari timur itu masih terlalu banyak ya. Para pelayan Al-Quran, para pelayan Islam termasuk di majelis Masjid Ad-Du'a ini, dan kita positif ya menilainya bahwa kita semua termasuk orang-orang yang melayani Islam dan akan mengkaji keislaman secara serius sehingga Islam tetap tegak di bumi timur ini. Ya, itu mungkin yang terkait dengan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan
tanda-tanda besar kiamat ini kita pelajari dan kita kaji. Pertama, untuk kita imani dan menambah keimanan. Kedua, untuk memotivasi kita beramal soleh secara lebih giat lagi. Ya, itu yang pelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Mudah-mudahan bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu kurang dan lebih mohon maaf. Kalau ada tambahan atau pertanyaan disilakan. Allahu a'la wa a'lam. Ya, ada 5 atau 10 menit. Ada tuh yang punya pengalaman terhadap pelayanan Islam atau hafalan Al-Quran atau ya segala hal lah yang terkait dengan keislaman, disilahkan kalau ada. Yang penting jangan bertanya tentang telepon yang lain. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa khatmil Quran, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.